Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana. Di sini saya dan juga kawan-kawan. Ya, yang pertama itu ada Muhammad Hilman Nur Hakim. Yang kedua itu ada Nizar Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS praktikum kami, mini case study yang berbasis web dinamis, PHP dan juga MySQL. Jadi kami membuat web database dosen. Yang pertama itu akan ada penjelasan mengenai database dan function oleh Hilman. Kepada Hilman dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya di sini akan menjelaskan eh, ini gitu SQL-nya atau database-nya. Jadi kita itu di sini membuat 5 tabel ya. Yang ada tabel prodi, tabel login, tabel keprodi, tabel dosen dan yang terakhir ada tabel fakultas. Nah, singkat saja ya, jadi tabel prodi ini ada kode unik untuk program studi yang bertipenya varchar dan juga tidak boleh kosong gitu. Jadi ini adalah primary key. Lalu ada nama ini program studi yang bertipe varchar dan tidak boleh kosong juga. Lalu ada fakultas, kode fakultas ini bertipe varchar dan dapat bernilai 0. Dan juga ada foreign key fakultas yang menuju pada kolom kode pada tabel fakultas. Jadi jika fakultas dihapus pada nilai fakultas di tabel prodinya, jadi akan menjadi 0 gitu. Jika ada perubahan pada kode di tabel fakultas, perubahan tersebut akan diperbarui secara otomatis di tabel prodi. Lalu yang kedua ada tabel login. Di tabel login ada ID. ID ini diwajibkan untuk unik ya, yang bertipe INT dan juga auto increment. Ada email menggunakan varchar, password menggunakan varchar, role menggunakan varchar, dan foreign key-nya yang berhubung ke tabel dosen yang merujuk ke kolom email. Jadi jika email di tabel dosen dihapus, jadi baris terkait di tabel login juga akan terhapus. Jika ada perubahan pada email di tabel dosen, perubahan tersebut akan diperbarui juga secara otomatis di tabel login. Lalu ketiga ada tabel keprodi. Ada ID yang menggunakan INT dan juga auto increment. Lalu ada NIDN dosen menggunakan varchar. Lalu ada tahun awal menggunakan varchar, tahun akhir menggunakan varchar, dan foreign-nya yang dinamakan NIDN dosen. Jadi ini tuh yang merujuk pada tabel dosen pada kolom NIDN. Jika NIDN di tabel dosen dihapus, maka baris yang terkait di tabel kaprodi juga akan dihapus. Jika ada perubahan pada NIDN di tabel dosen, perubahan tersebut akan diperbarui secara otomatis di tabel kaprodi. Lalu yang keempat ada tabel dosen. Tabel dosen juga ada NIDN sebagai primary key-nya, nama menggunakan varchar, email menggunakan varchar, prodi menggunakan varchar, foto menggunakan varchar. Dan tabel penghubung atau foreign key-nya yang bernama prodi yang merujuk pada tabel prodi di kolom kode. Jadi jika program studi dihapus nilai prodi, maka tabel dosen dan akan menjadi 0 jika ada perubahan pada kode di tabel prodi. Perubahan tersebut juga diperbarui secara otomatis di tabel dosen. Lalu yang terakhir ada tabel fakultas yang terdiri dari 2. Yang satu adalah kode ini untuk fakultas bertipe varchar dan juga tidak boleh kosong. Yang ini juga adalah primary key. Dan juga ada name. Nama ini fakultas bertipe varchar dan tidak boleh kosong juga. Jadi bisa disebut tabel fakultas ini adalah jembatan antara tabel prodi dan juga tabel kaprodi. Jadi tabel penghubung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Pada bagian fungsi kita bisa lihat ada con sama dengan MySQL underscore connecta. Ini itu untuk localhost itu localhostnya, lalu root itu nama di database-nya, username, lalu yang dikosongkan di password, dan yang di dt dosen itu nama database-nya. Di sini kita bisa lihat ada function select yang menampilkan selected. Bisa dilihat juga oleh teman-teman gitu ya. Karena kalau dijelaskan satu-satu lumayan menghabiskan cukup waktu. Di sini ada function query yang bertujuan itu untuk menampung data-data dosen atau kaprodi dan lain-lain. Lalu ada function registrasi. Function ini bertujuan untuk menangkap
email, password, masuk konfirmasi password, dan jika password tersebut kosong, maka email belum terdapat sampai dosen. Dan juga ada if else, kondisi-kondisi yang harus dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya ada function login. Pada function login ini kita hanya membutuhkan data email dan passwordnya gitu. Jadi pada bagian registrasi tadi, datanya kan sudah disimpan di database, lalu login itu mencari data yang sudah disimpan di database. Kalau benar, maka headernya dipindahkan ke index.php gitu. Lalu di sini basicnya ada mesin tambah yang dimana kita itu menginput data-data dari mulai NIDN, nama, email, prodi, foto, dan lain-lain. Upload juga ini untuk mengupload gambar ya. Jadi seperti pelajaran yang kemarin yang kita telah lalui. Jadi intinya tuh ada if error sama dengan 4, yang dimana gambar tersebut tidak diupload gitu. Jadi maka ada alert upload gambar terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Lalu ada function hapus yang dimana bikin query delete from dosen where NIDN sama dengan NIDN ya, basic. Lalu ada function ubah seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman. Function ubah ini hanya bisa untuk data yang sudah tersimpan gitu. Jadi kalau tidak ada datanya tidak bisa diubah. Lalu ada cari dosen. Cari dosen ini menggunakan ada kata like ya, like percent keywords. Itu artinya jadi kalau ada char karakter yang di awalannya sama, maka bisa terbaca gitu. Awalan dan akhiran nih. Jadi bisa terlihat. Lalu ada function tambah prodi. Ini menambahkan kode nama fakultas dengan ada query-nya ya, insert into prodi, kode nama fakultas, value-nya ada kode nama fakultas. Jadi ini tuh fungsi untuk nambahin prodi. Lalu ini ada fungsi hapus prodi, sama seperti tadi yang delete tadi. Lalu ada ubah prodi, sama kasusnya seperti tadi. Nah ini cari prodi, ini juga sama ya seperti tadi. Lalu ada pada tabel kaprodi. Nah fungsinya ada tambah kaprodi, yang dimana kita disuruh menginput NIDN dosen tahun awal dan tahun akhir. Yang query-nya insert into kaprodi NIDN tahun awal tahun akhir, value-nya yang kita inputkan di fungsi tambah kaprodi. Lalu dikembalikan MySQLi affected rows on. Lalu ada hapus kaprodi, delete from kaprodi where ID sama dengan $ID. Lalu dikembalikan MySQLi affected rows $font. Jadi kebanyakan dari fungsi-fungsi ini seperti sama gitu ya, bisa teman-teman tahu lah. Jadi dihapus itu kaprodi ya, hapus data kaprodi, ubah kaprodi ya, diubah kaprodinya. Dan juga kode-kodenya juga tidak jauh berbeda gitu. Seperti ini cari kaprodi menggunakan sama tadi pakai like, bisa pakai left join. Jadi left join itu kalau ada dua buah lingkaran, jadi yang di akhirnya itu bagian kirinya gitu. Misalkan yang di kirinya ada dosen titik NID, dan yang di kanannya ada dosen titik prodi, maka pada dosen titik NID-nya data yang di kirinya itu diambil semua gitu. Lalu ada tabel fakultas, sama ya seperti tadi, ada tambah fakultas, hapus fakultas, ubah fakultas, cari fakultas, ubah role, dan hapus user ya. Mungkin kalau mau lebih rincinya mah nanti sudah ada contohnya gitu ya, dari gambaran dari fungsinya mah sepertinya sudah cukup. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adi. Silahkan kepada saudara Adi. Baik, terima kasih Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai logika dari prodi. Yang pertama ada inisialisasi dan juga autensi pengguna. Contohnya itu dari require function.php itu tuh import function.php-nya yang mungkin juga berisi dan juga ada $email login dan juga dengan $session. Itu tuh untuk mengambil email pengguna dari sesi. Kemudian juga apakah pengguna telah login atau belum. Jadi kalau misalnya belum, akan ada pesan peringatan yang diarahkan pada halaman login. Kemudian juga
ada pagination. Jadi pagination itu adalah menentukan jumlah halaman data per halamannya, dan juga pagination itu menghitung total data dalam tabel dan juga total halaman yang diperlukan. Jadi kayak ini ada total data per page-nya 5, maka data yang akan ditampilkan itu sebanyak 5 buah. Kemudian juga ada menentukan halaman aktifnya, dan juga ada halaman sebelumnya, jadi ada the page, dan juga ada halaman berikutnya itu next page. Dan juga ada mengambil data prodi dari fakultas, dalam tahun ini, date, prodi, query, selectnya dari prodi, kemudian juga nama, dan juga nama prodi, fakultas, dan nama fakultas. Ini juga mengambil data prodi beserta fakultasnya dari database SQL-nya. Kemudian ada pencarian prodi. Jadi jika tombol carinya ditekan, maka akan mengambil data prodi yang sesuai dengan kata kuncinya. Misalnya teknik, maka ya yang keluar akan teknik saja gitu. Kemudian juga ada fungsi untuk mendapatkan crop prodi. Jadi fungsi crop prodi, fungsi get crop prodi ini digunakan untuk kepala program studi dari sebuah program besar kode prodi dalam mengambil data prodi dari tabel, dan juga mengecek apakah prodi aktif pada tahun ini, dan juga menampilkan namanya. Kemudian yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan logika dari program studi atau kaprodi yang kurang lebih sama. Yang awalnya juga ada inisialisasi dan juga autentikasi pengguna, sama-sama untuk mengimport file. Jadi fungsi-fungsi yang di script yang akan digunakan itu apa aja, sama-sama juga dimulai dengan session start, dan juga mengambil email dari session start. Kemudian juga sama dapat pagination. Kemudian juga ada mengecek login pengguna, terus juga ada untuk mengambil data kaprodi, pencarian kaprodi, yang kurang lebih sama. Kemudian mungkin yang akan lebih berbeda itu ada di user .php ya. Nah, untuk user atau role ini tapi pada awalnya itu sama, ada inisialisasi dan juga autentikasi pengguna, sama-sama mengimport file, berisi fungsi, dan juga fungsi-fungsi yang digunakan dalam script. Kemudian juga dimulai dari session start, dan juga mengambil data email dari yang telah login. Kemudian juga ada pengecekan login pengguna, jadi if set email login, mengecek apakah pengguna telah login dan memeriksa apakah variabel sesi nya udah di set apa belum. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Kemudian juga di sini saya akan lanjutkan lagi mengenai hampir kurang lebih sama dengan program lainnya. Pertama itu ada istilah, pertama ada tapi itu membentuk functionnya yang berisi fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam script ini. Kemudian juga ada sesi start yang memulai sesi API. Kemudian juga ada email login. Ini mengambil email pengguna dari sesi untuk memastikan bahwa pengguna telah login. Kemudian juga yang kedua ada pengecekan login pengguna, mengecek apakah pengguna telah login dan memeriksa variabel sesi session. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login dan script akan dihentikan. Kemudian pengecekan peran pengguna. Di sini juga ada session itu perannya mengambil peran dari pengguna. Kemudian juga jika peran pengguna bukan admin, maka akan menunjukkan bahwa pengguna tidak memiliki akses. Jadi yang memiliki akses untuk mengedit seluruhnya itu hanya admin. Kemudian juga ada role atau user kaprodi yang hanya bisa merubah kaprodi, menambahkan kaprodi dan juga prodi. Kemudian juga ada dosen yang hanya bisa membaca data yang telah dibuat. Kemudian ada pengambilan data, mengambil data dari tabel login di database. Kemudian juga query SQL ini mengambil ID, email, dan role dari tabel login. Kemudian juga hasil query ini disimpan dalam variabel resource yang kemungkinan besar akan digunakan untuk menyampaikan data pengguna dalam tampilan halaman web. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nizar mengenai indeks, dashboard, dan juga tema data. Pada Nizar, dipersilakan. Baik, yang kita lihat pada hasilnya jika program dijalankan di halaman utama langsung muncul daftar dosen. Nah, di sini saya login sebagai admin ya, jadi bisa mengedit semua program studi, kaprodi, dan fakultas, dan juga user. Jadi admin memiliki akses untuk mengedit semua data-data yang ada di sini. Di sini ada daftar dosen, tambah dosen. Kita bisa cari nama dosen di sini. Violet misalkan. Hanya muncul satu Violet ya. Kemudian jika misalkan kita ingin menambahkan data dosen, kita tinggal isi saja sesuai yang kita inginkan.
namanya bebas. Dan kita kasih email. Nah, di sini kita menggunakan drop down. Jadi kita tinggal pilih prodi yang telah tersedia sebelumnya. Jadi kita tidak bisa memilih yang tidak ada. Kita harus memilih yang ada di sini saja. Misalkan kita pilih informatika, kemudian kita upload foto. Data berhasil diinput ya. Kita cari. Nah, ini data yang barusan kita masukkan. Kurang lebih untuk tampilannya semua halaman itu sama, terdapat judul dan ada bisa mencari, dan di sini ada tabelnya, dan semuanya memiliki pagination, jadi semuanya dipisah-pisah sesuai dengan halaman-halamannya. Nah, bedanya admin bisa mengubah semuanya, bisa mengubah role dari user-user yang sudah registrasi sebelumnya. Dan kemudian ya mungkin seperti itu saja dari saya. Baik, terima kasih pada Nizar. Mungkin penjelasan tugas besar yang akan buat. Mohon maaf jika ada karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.